Selamat malam buat teman kita yang baru aja gabung. Hari ini seperti biasa mulai dari kita kembali hadir untuk berbincang-bincang dengan salah satu public figure yang bisa dibilang multitalenta juga. Tapi sebelum kita sambut bintang tamu kita malam hari ini, gue mau sedikit mengupdate mengenai kegiatan yang baru aja tadi dilakukan sama mulai dari kita, karena dari donasi yang udah dipercayakan oleh teman kita yang mendonasikan uangnya untuk dipercayakan kepada mulai dari kita ini sudah kita donasikan ke beberapa rumah sakit dan juga puskesmas. Di antaranya ada RSUP Fatmawati, kemudian juga ada RSUD Kebayoran Lama, RSUD Kota Tangerang, RSUK Pesanggerahan, Puskesmas Munjul Jaya Purwakarta di Jawa Barat juga ya. Untuk donasinya sendiri, kita sudah membelikan dari uang yang terkumpul berupa makanan untuk tenaga medis, kemudian juga masker untuk tenaga medis, ada juga masker kain, hand sanitizer, hazmat atau pakaian khusus untuk tenaga medis. Terus ada juga termometer infrared, sembako juga untuk orang-orang yang terdampak secara ekonomi, misalnya seperti driver ojek online atau mungkin seperti driver taksi konvensional dan lain sebagainya. Donasi juga masih dibuka sampai tanggal 30 April 2020, bisa melalui Bank BTPN, ada di bawah sini. Jadi silakan dilihat rekeningnya dan juga bisa melalui Gotix di aplikasi Gojek mulai dari Rp10.000 setiap mulai dari kita melakukan live Instagram ya. Pastinya juga buat teman kita yang baru aja bergabung pengen ikutan menjadi volunteer bisa banget, tinggal masuk aja ke www.delta.net. Maksud adalah www.mulaidarikita.com. Sepertinya sudah ada Wafda yang join. Silakan boleh di request Wafda. Jadi baru aja tadi. Oke, sebentar. Apakah sudah tersambung? Ya, selamat malam Wafda. Yo, Gimana kabar? halo. Alhamdulillah baik. Salam kenal. Salam kenal. Sebelumnya, ya perkenalkan dulu, gue Jody Hendrarto dari mulai dari kita yang sekarang pengen ngajak lo ngobrol-ngobrol. Pengen tahu lo lebih jauh, kira-kira kegiatan lo selama di rumah Bentar, aja ngapain bentar, aja. bentar. Oke, jadi ini juga gue mau menyapa buat fans-fans saya Wafda Cek, mungkin cek, yang baru aja cek. bergabung. Mantap. Ini kayak emang jiwa-jiwa vokalis, jiwa-jiwa penyanyi. Cak, cek, cak, cek. Gimana Wafda kabar? Alhamdulillah. Sorry ya. Aduh, mana gini ya deh. Baik, baik, Baik baik. ya, Sehat. Lu keluarga sehat, semua Jod? aman. Alhamdulillah Aman. baik juga. Kesibukan sekarang selama work from home, selama di rumah aja ngapain Wafda? Justru gue merindukan sibuk sebenarnya. Merindukan kesibukan ya? Merindukan Lo kesibukan. udah merasakan kejenuhan di rumah aja ya? Udah mulai gimana ya kalau dibilang jenuh juga nanti jadinya nggak bersyukur, ngerti gak lo? Kayak Iya. apa ya? Cuma gue udah, ayo ngapain lagi nih, ngerti ya? udah kehilangan Soalnya gue kegiatan. udah gue geber di awal, ngerti ya lo, yang Iya berjemur sih, lah, iya. yang baju, Udah mulai dari eh, nonton, dari apa segala udah macam semua. udah lo Maksudnya hajar semua di awal ya. nyuci baju misalnya nih, kering gue pakai, Eh, gue cuci lagi, ngerti ya? Ntar kering gue pakai lagi, udah begitu. Jadi gue udah kayak saking nyari kegiatan. saking nggak ada kegiatannya kayak, aduh, Tapi bingung juga. gini ya, Wabda ya, kalau misalkan kita ngomongin dulu seputar pekerjaan lo gitu kan. Nah, Lo ini seorang public figure yang memulai karir di dunia entertain. Sebenarnya kan lewat dunia musik. Ya kan, lo yes. pernah jadi vokalis band kalau nggak salah dari info yang pernah Iya. gue baca juga. Gimana ceritanya sampai akhirnya lo bisa terjun ke dunia acting, dunia film, dunia FTV dan lain sebagainya? Eh, jadi gini, awalnya kan memang gue ngeband. Sebenarnya kalau dulunya banget, cita-cita gue dari kecil tuh pemain bola gitu. Oke. Mau jadi Atlet pemain ya? bola, atlet gitu. Terus dulu olahraga yang gue jalanin tuh dari kecil bola sama Ya. karate barengan tuh, Hmm. gitu. Nah, tapi emang ya maksudnya gue pengen olahraga, emang pengen kalau karate tuh jujur aja emang biar ya udah biar sehat aja. Kalau itu maunya bokap gue sebenarnya gitu. Nah, kalau Oke. bola Tapi kalau emang bola memang sesuai passion lo, emang hobi iya lo. emang gue mau jadi pemain bola gitu kan. Ya Ya. sederhana lah pikiran anak kecil, ngerti gak sih? Ya gue pengen Iya, main iya, bola, iya. gue main bola seneng, ngerti kan? Sesuai Sampai dengan akhirnya kesukaan ya. iya, sampai akhirnya ya udah
sekolah. Nah, waktu gue kelas 3 SMA, Hmm. gue ngerasa eh, mulai tertinggal permainan gue sama teman-teman gue gitu. Sementara mereka itu latihan dari pagi, siang, sore setiap hari Ya, karena tempat latihan gue waktu itu jauh kan ya. di Tangerang. Nah, gue ngerasa tertinggal yang gue cuma seminggu 2 kali itu pun sore doang. Ngerti gak sih? Hmm. Kayak, wah Iya, ini iya, nggak iya. bisa nih. Gue minta, maksudnya gue mau berhenti sekolah. Gue bilang gue mau main bola aja. Nah, di situ Sampai mulai segitunya ya muncul lo saking 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 sampai suka segitu sama ya. bola sampai lo oke oke. Terus Eh, di situ muncullah ya konflik-konflik kecil di rumah lah kayak gue sama bokap apa gitu kayak ya kalau apa namanya pokoknya intinya bokap mau gue sekolah gitu karena dia backgroundnya oke. kan ya dosen gitu kan dia Pendidikan dosen ya terus backgroundnya ya. pendidikan lah gitu karena dia bilang ya lu mau jadi apa gitu artinya Hmm. di tengah jalan gitu ada kenapa-napa gitu sama kaki lu atau apa lu nggak punya ijazah sekolah misalnya Hmm. Ya. masih minimal lu punya ijazah SMA deh bokap gue Ada bilang bekal gitu kan ya. iya minimal lu bisa kerja apa kayak kata bokap nah itu awalnya Hmm. terus sampai akhirnya udah nggak bisa nih gini oke gue lulus sekolah oke gue kuliah sesuai ini lo gitu mau lo gitu kayak ya gue masuk negeri nih buat lo Ya. gitu bokap gue dosen akuntansi kan gue masuk akuntansi nih buat lo gitu Sesuai ngerti ya sesuai apa yang bokap lo mau sesuai gitu yang nih ngikutin ya. tapi Oke. memang gue nggak kesana gitu nah gue kan cari cari apa namanya cari kesibukan kayak kuliah pulang karena gue jujur aja maksudnya di kampus tuh nggak yang emang main ngerti gak lo gue Nggak yang mainnya ke aktif banget. teman-teman SM iya ke teman-teman SMA apa gitu kan Oke. sampai akhirnya ya kumpul lagi sama teman-teman SMA kita mulai ngeband tuh kuliah Oh justru lo mulai ngebandnya gitu itu justru pas udah kuliah ya? pas kuliah gitu Oke. Eh, kalau kalau ngeband SMA sih gue ngeband gitu tapi nggak yang emang buat Nggak serius serius. gimana gitu tapi ada lah gue bikin band SMA baru masuk ke industri musik gitu setelah gue Hmm. ngeband itu kumpul-kumpul sama teman-teman gue masuklah 2009 tuh ke musik ke industri gitu maksudnya abis itu ya Industri udah musik kita ah. rekaman apa segala macam sempet sempet ke Delta juga lah gua waktu itu Sempet ya? kita nggak ketemu tapi ya kita ya Gak ketemu. Gue pagi soalnya. aduh ya udah abis itu Terus abis itu lo berarti ya udah di dunia musik dari awal 2000 dari tahun 2009 2009 lah 2009 tuh sampai masuk industri sekarang masih ya. ngeband-ngebandnya 2007 2008 gitu Oke. masuk industri Kemudian pada akhirnya lo 2009 bisa masuk ke dunia acting. seni Itu peran itu gimana? jadi gini sebelum gua masuk major label gitu gue Hmm. ditawarin tuh sama salah satu PH lah gitu kayak Hmm. mau nggak main sinetron apa gini-gini segala macam gue bilang aduh gue nggak bisa acting gue nggak deh itu kontrak udah dikasih semua dengan nominal yang saat itu wow gitu kan kayak Langsung nggak anjir tanpa ada casting apa segala macam langsung tuh ditawarin. iya langsung nih mau nggak Gokil. main gitu kan set wah saya nggak bisa acting gue bilang dan gue orang yang nggak enakan maksudnya gue tipe orang yang Nah, ya udah apa nggak apa-apa gue nggak makan yang penting temen gue makan ngerti ya kayak oke. waktu itu kita Ya. ngeband berlima ya waktu itu berlima nah 4 temen yang lain apa nasib 4 temen gue yang lain gimana ngerti ya kalau gue kayak Nah, main iya. sinetron Lo sempet ninggalin waktu kan itu gue otomatis kan? ya waktu itu gue sempet ini juga apa namanya eh, ditawarin solo juga ngerti ya Hmm. Oke. ada salah satu musisi besar juga udah wah lu solo aja gini apa segala macam aduh yang lain gimana sampai akhirnya kita jalanin gue fun gitu nggak ada duitnya maksudnya kayak ya udah senang-senang aja kita gitu Buat hobi ya. sampai akhirnya di titik oh gue harus makan gitu artinya di umur gue 20 apa 21 gitu udah mulai Dapur harus ngebul gitu ya. iya yang gue nggak bisa gini lagi nih gue nggak bisa minta lagi apa yang gitulah gue punya pikiran Iya. kayak gitu di situ gue mulai gue mau sampai kapan nih ngeband gini gitu-gitu loh kayak Hmm. di satu sisi teman-teman gue udah settle
gitu. Mereka ngeband ya ngeband fun. Ada yang satu juga dia jadi additional salah satu band juga, band besar yang sudah jalan gitu loh. Yang satu punya toko parts gitar, apa servis gitar, yang satu punya pet shop. Gue nggak ada men, gitu kan kayak Oh, gue, berarti masing-masing udah punya kerjaan lain selain ya, ngeband, tapi lo ya, sendiri masih ngeband aja yang tanpa dibayar itu gue ya. ngeband aja, ya, ya dibayar ada lah dibayar. Hmm. Ya paling cuma buat ngopi-ngopi aja lah gitu loh. Kayak, ya gue ngelakuinnya ya emang karena seneng aja. Habis itu gue situ mulai berpikir dan kebetulan karena kita kan sempet manggung-manggung acara TV apa gitu kan. Dulu tuh Nah, acara-acara musik. ya. Kenal lah salah satu orang TV lah gitu. Hmm. Salah satu orang TV dan dia nawarin tuh, lu mau nggak syuting gini? Wah ini dia nih. Gue waktu itu udah ditawarin syuting, gue tolak. Mungkin ini kali ya, tapi gue nggak bisa Jalan acting. lo gitu ya. Gua bilang. Mungkin ini jalan gue nih, gue bilang kan. Tapi gue nggak bisa acting terus. Enggak, udah perannya lu juga jadi penyanyi aja kok gitu. Maksudnya lu nyanyi juga di sini karena dia serial gitu. Hmm. Dan itu emang kayak drama musikal gitu, semi drama musikal lah gitu. Jadi memang nyanyi gue take vokal apa yang gitu loh. Oke. Boleh gue sebutin gak sih? Boleh lah, Boleh. nggak masalah. Di Trans TV waktu itu, Go Girls tahun berapa tuh gue lupa. Jadi kayak sama Seven Icon gitu. Dulu Iya. tuh. Heeh. Tahu kan lo kalau ada yang smash tuh cenat-cenut. Nah ini Iya, yang tahu versi girl bandnya, nah Seven Icon. Ya, Itu tuh pertama nggak kuat kali. itu ya, Yes. sama Playboy. Nah itu pertama kali gue di situ dan gue ya menjadi gue aja pada saat itu kan. Artinya ternyata reaksinya bagus nih dari sutradara nih, waktu itu sutradaranya Thomas Nawilis. Kayak wah, gue mau bikin FTV nih nanti gini-gini kan, ya udah selesai lah project itu kan. Sudah mulai, gue udah mulai pede, udah mulai nggak keringet dingin kalau kalau masuk set gitu loh. Terus tiba-tiba dia ngajak ngobrol, wah, gue mau bikin project gini, ada FTV, bantuin gue ya. Oh boleh pak, siapa? Oke, bantuin. Dari situ tuh mulai, jadi Udah bikin mulai FTV. pede lo udah muncul ya. Udah mulai. Oh ya, ada Mbak Alex. Sehat Mbak, apa kabar? Oke, terus gimana? Jadi setelah berarti lo awalnya tuh dari si series tadi, kemudian akhirnya Yes. lo Akhirnya masuk ke menemukan kayak kepercaya dirian lo. awalnya gue suka nih, wah ternyata gini ya, enak ya, dan gue bisa dapat duit loh dari sini, ngerti gak sih? Nah, Itu iya, awalnya. iya. Maksudnya yang apa namanya, bisa dibilang waktu itu gue ngeband, gue seneng. Nah, tapi nggak ada duitnya. Nah, Ya. gue ngejalanin acting ini kayak ya FTV apa serial gitu-gitu, series. Gue seneng, ada duitnya nih. Ya. Ngerti ya? Oke, kayaknya mungkin ini. Maksudnya gini, gue minta, maksudnya kayak kalau gue misalnya sholat gitu ya, gue doanya tuh pasti mau jadi pemain timnas, ngerti ya? Tetap ya, Allah tetap jadikan, atlet, jadikan pengen aku, jadi atlet. jadikan aku pemain timnas gitu. Terus akhirnya gue udah mulai ngeband, doa gue kan jadikan ya musisi yang baik, panutan yang baik, itu lagunya diminati. Manusia lah, pengen rezekinya lancar. Mudah-mudahan di sini emang ya lu ridoin deh jalan gue di sini, gitu-gitu kan. Sampai akhirnya gue dapet sinetron, bola-bolaan. Sesuai lah ya, sesuai. Nah, gue jadi pemain timnas. Nah, habis itu gue masuk ke seni peran itu karena gue nyanyi. Ngerti ya? Oke. Jadi kayaknya kayak semuanya bersambung gitu ya. Ada kayaknya tali merahnya. Tuhan tuh mau nyiapin gue buat ya di sini berakting, ngerti ya? Iya. Cuman lo juga Gitu dikasih sih. kesempatan untuk memerankan menjadi sosok pemain timnas gitu kan di sinetron waktu itu. Gue jadi Wah, gokil. penyanyi yang di peran itu, gue juga awalnya pengamen terus jadi karir gue sukses yang gitu-gitu lah. Dari awal Jadi nggak percaya diri acting sampai sekarang film lo banyak banget, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih dipercaya, cuy. Iya. Tapi kalau seandainya kita ngomongin film
film apa yang kira-kira, ya sorry ya, ada ponakan gue mau ikutan live tuh. Tau gitu tadi gue ajak ponakan gue juga. Siapa namanya itu? Tapi namanya siapa? Siapa namanya? Hai. Tapi kalau seandainya kita ngomongin soal film, Ya, ada gak sih film lo yang ketunda gara-gara si corona ini? ada. Gue Apa tuh baru filmnya? kemarin lagi jalan syuting. Ah, ah. Baru sehari Pak. Jadi gue masih punya utang sekitar 1,5 bulan. Sebulan setengah lagi. Masih ke pending. Iyalah. Ada satu Oke, apa itu? Udah bisa kasih tau belum filmnya apa? gue kasih kisi-kisinya aja lah, film tentang sejarah gitu. Jadi Berarti dari based on true story nih. inspired Oke. gitu. Jadi inspired by true event gitu loh. Oke. Kejadiannya ini tahun 1947. Gitu. 19 itu di Indonesia tapi. Indonesia. Jadi di Indonesia lah ya. Terus Indonesia, cuy. Itu ya ke pending, gue baru syuting sehari. Teman-teman yang lain sih udah, maksudnya gue baru kedapatan sehari gitu, yang lain udah ada syuting juga. Kayaknya kalau dari produksi total baru dapat 3 hari syuting lagi, 3 apa 4 hari gitu. Oke. Nah sisanya itu harusnya kan kita syuting kemungkinan di Jogja. Ya udah packing, udah apa Pak gue. Tiba-tiba dapat kabar ya begini segala macam, ya udah. Mau gak mau ya, apalagi kebaikan kerjaan bersama, lo, iya. kerjaan lo juga bukan kerjaan yang bisa dikerjakan di rumah. Jadi mau gak mau harus dipending. That's ya kan? why kayak tadi gue bahas di ya podcast iseng-isengan lah, gue bikin podcast sama temen gue. Apa namanya WF. podcastnya? Ini dulu podcast. Ini dulu podcast. Biasanya udah bisa didengerin di Spotify ya? Udah bisa. Ya itu Mantap. seru-seruan aja, lucu-lucuan lah. Untuk mengisi Maksudnya, waktu yang kayak gini mah ya oke juga lah ya. yang kita bahas tuh kayak WFH. Oke. Lu orang kantoran, temen gue nih gitu. Ya. Lu orang kantoran, lu WFH. Nah, sementara gue seniman gitu. Gue ngapain ya? Gue kan nggak bisa kerja di rumah gitu, karena kan kita syuting Iya, kan benar. melibatkan Benar, orang benar. banyak, and then Yeah. ada kamera, ada apa, kan kita nggak mungkin selfie ini pakai handphone gitu ya. Iya benar. Ya jadi gue beranggapan kayak ada Mas Yayu, Mas Yayu tau gak lo? Mas Yayu. Undro. Enggak Mas tahu. Yayu pernah bilang, kita ini aktor, dia bilang, kita kerja ketika kita nggak kerja. Ngerti ya? Nah, ketika kita syuting, ini kita sudah main. Dia bilang gitu loh. Jadi kerjanya aktor itu ya pada saat kayak begini nih sekarang. Lagi promosi, lagi Nah, apa gitu tuh, berarti itu bagian kerjanya. Maksudnya kayak ya tugas kita ya latihan. Itu kerja keras kita. Ya sama ya. Memperdalam Menurut gua skill konsepnya ya. Menurut gua konsepnya kayak ya atlet kerja kerasnya itu ya justru pada saat latihan gitu, di lapangan udah dia main. Betul. Gitu. Nah, jadi ya gua paling mulai apa ya? Gua ngerasa hikmahnya dari social distancing ini ya kayak gue bisa nikmatin bau rumput gitu pagi-pagi. Wah, enak banget ya, buka pintu. Wah, iya. Enak ya. Terus kayak langit, wah anjir. Cerah Jadi jernih banget ya. biru banget, jernih banget. Jadi jernih banget sekarang, polusi sangat-sangat turun soalnya. Jadi kayak anjir, gue nggak ada jeda buat nggak bersyukur, ngerti ya lo? Kayak Iya. wah bagus ya. Wah anjir. Wah, ngerti ya lo? Intinya mah nerima aja lah ya, sekarang udah disuruh di rumah, justru ya udah di rumah aja lah ya. Jadi kayak jadi peka gue. Bau embun pagi tuh, kebayangkan lo? Ada bau-bau tanahnya, bau rumput, anjir enak banget. Dan mungkin juga tanpa disadari dari kita yang disuruh work from home, dari yang kita biasanya beraktivitas padat, terus kita disuruh di rumah aja, bener-bener kayak lo ngerasain harus menghargai waktu, harus menghargai kalau bisa ketemu sama orang, ya kita lagi nongkrong, ya kita ngobrol, nggak main handphone. Sekarang giliran lagi semuanya dibatasi, kita bener-bener kangen dengan momen-momen itu gitu. Tapi ya mau nggak mau kita harus nunggu itu semua sampai balik lagi normal gitu kan. Ya, tapi mungkin ini buat teman kita dan juga fans-fansnya Wafda yang baru aja gabung, kita masih mengajak kalian untuk apa nih sebutannya, sobat Wafda. Anjir, nggak ada lah. Soda jadinya. Teman-teman Wafda. Jadi teman-teman Wafda kalau seandainya pengen ikutan berdonasi juga bisa lewat rekening di bawah sini, BTPN Genius, ataupun bisa juga Bank BTPN, betul, atau Genius ya. Rekeningnya ada di sini. Betul. Dan pastinya atas juga nama Ulfatania. Bisa via GoTix. Ini sampai jam 12 malam tinggal buka di aplikasi Gojek.
ada banner mukanya Wafda tuh diklik aja, udah tinggal donasi deh dari sekali 40.000 ya. Kita lanjutin lagi Amin, amin, amin. obrolannya. Kalau seandainya kita masih ngomongin seputar dunia film, pasti dari lo yang awalnya bilangnya nggak bisa acting, tapi nyatanya filmnya sekarang banyak, alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Pasti ada dong, apa ya, bisa dibilang orang atau aktor yang menginfluence lo, yang berpengaruh buat diri lo belajar banyak hal seputar acting. Siapakah orang tersebut? Ada gak yang lo kayaknya bener-bener banyak belajar banget dari dia, lo memperhatikan kehidupannya dia dan lain sebagainya? Gini, yang bikin gue jatuh cinta sebenarnya sama acting itu ada yang tadi gue bilang Mas Yayu gitu. Oke. Gue ketemu Mas Yayu itu waktu syuting FTV. Oke. Gitu. Kita tidak satu frame, nggak satu frame, nggak satu judul, tapi kita ada setnya sebelah-sebelahan lah gitu. Oke, jadi kenalnya justru dari set yang sama ya? Maksudnya dari set yang gitu. satu lokasi. Kita satu, istilahnya kalau dibilang apa ya, satu program tapi beda judul, arti kan? Oke, ya. Gitu. Terus gue lihat dia, oh gila nih orang, gitu. Maksudnya serendah hati itu, kayak mainnya dahsyat. Yang gue pikir selama ini gue sudah berada di zona nyaman gue kan, kayak oh acting tuh begini, ternyata set gue udah ketemu enaknya. Oh acting ya gini aja, gue mikirnya gitu kan. Ternyata ketika gue ngobrol sama dia, anjing, gue nothing. Maksudnya kayak gila nih orang gitu. Banyak kata-kata, maksudnya ilmu yang dia kasih hari itu yang gue pakai sampai sekarang gitu. Maksudnya itu ngebekas di gue. Berarti dikasih wejangan juga buat lo untuk kedepannya. Yes, itu dia sih Mas Yayu. Kemarin gue ada acting coach juga, Mas Rokman Rosadi. Mas Rosa, itu gila juga. Itu bikin gue kayak anjir, gue ngerasa terjebak di dunia. Tapi lo pernah sampai dibentak-bentak, sampai diomelin entah sama sutradara, entah sama produser mungkin? Enggak pernah sih. Nggak? Enggak ya? Pernah sih. Berarti lo emang jago acting, udah. Enggak, Pak. Bukan, maksudnya enggak. Udah enggak zamannya sekarang gitu. Kalau gitu ya? Kalau gue denger dari senior-senior tuh yang kayak dulu kan syuting ya pakai roll film gitu. Bener. Biayanya mahal. Terus pasti latihannya juga gila kan. Sebelum take itu JR-nya juga gila-gilaan. Nah, kalau lu salah dikit, aduh udah emosional memuncak pasti. Naik, Pak. Budget produksi naik, semua naik kan. Makanya kira-kira kalau sekarang udah nggak gitu, Pak. Kalau dari karakter, kalau bego sih ya bego aja. Cuma ya nggak dimarahin. Lo kan pasti sebagai seorang aktor juga udah pernah memerankan berbagai macam karakter. Tapi dari mungkin dari semua karakter yang udah pernah lo mainkan, ada gak sih karakter yang pengen banget lo mainkan tapi belum kesampaian? Dulu gue sempet kepikiran kalau gue kepengen, kayaknya peran jadi orang gila, kayaknya menantang nih. Gue peran jadi psikopat kayaknya menantang nih, atau gue jadi banci misalnya gitu. Menantang nih gitu kan. Tapi semakin kesini gue merasa tertantang untuk meranin karakter yang sesederhana mungkin. Contohnya? Gimana ya bilangnya? Lebih ke kayak tidak berakting, ngerti gak sih? Maksudnya justru gue mengejar yang senatural mungkin gitu. Senatural mungkin berarti yang bisa dibilang paling dekat dengan kehidupan lo juga gitu. Gimana ya? Gini deh, misalnya lo gue suruh jadi, coba lo acting jadi anak kecil misalnya gitu kan. Nggak mau yang ini misalnya gitu. Lo bisa kan? Nah ketika coba lo berperan jadi Jody, gimana? Ngerti ya?
Itu kan Oke. sederhana, ngerti Iya, gak sih? iya, 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 Artinya, iya, 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 iya. gue karena ada di momen, oke, lu coba, waktu itu ada yang bilang, waktu gue casting lah, gitu, coba lu jadi lu, anjing, gitu. Maksudnya kayak, wah Jadi mikir selama, ya, gimana jadi ya di mikir, gua, iya gue, kan, wah iya, iya, nih iya, gimana, iya, ngerti ya? Nah, iya, iya, itu benar, maksud benar, gue, benar, benar. gue justru pengen ngejar yang sesederhana mungkin. Artinya ketika gue dapat peran yang misalnya, oke, kayak sekarang pejuang. Gue pejuang yang bagaimana sih? Misalnya oke yang begini 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 begini. Nah, gue mau main itu dengan sesederhana mungkin, sebelievable mungkin, yang gitu loh. Ngerti gak sih? Senatural mungkin, sengalir Senatural mungkin. mungkin, yes, nggak apa namanya, eh, effortless, yang gitu-gitunya. Nah, Iya, gue iya, 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 iya. lagi kesananya sebenarnya. Karena kan biar bagaimanapun kan otak merintah juga nih. Mm-mm. Oh, Betul, gue betul, pengen betul, ambil betul. ini, gue pengen ambil ini, kan gitu kan sebenarnya. Mm-mm. Cuma karena kita biasa ngelakuin, jadi apa namanya? Jadi seolah-olah otak nggak merintah tangan kita buat ngambil Iya, sesuatu, iya, misalnya iya, gitu kan. Nah iya, itu iya, kan iya, iya. kalau misalnya kita kita aktor kan kita harusnya sadar betul itu, gitu loh. Jadi kayak kalau main tuh kadang kelewat sadar nih, oh gue lagi begini, oh gue gini, oh gue gini. Nah itu yang ngerusak menurut gue, itu yang bisa bisa ngerusak si apa namanya, si effortless itu tadi, si natural itu Oke. tadi Itu gitu. mungkin jadi apa ya, timbul ke insecurean di dalam diri lo sendiri, kekhawatiran lo, nih kayak gue kurangin ini, gue kayak gini, gini, gini. Iya Jadi tadi kayak kayaknya gue kebanyakan gini, pikiran sendiri ya. ya yang gitu-gitu. Iya, iya, Apalagi iya, gue iya, memang iya. orangnya yang overthinking bisa dibilang, maksudnya apapun gue pikirin, hal-hal yang harusnya nggak gue pikirin, ngerti gak sih? Nah, sekarang yang harus lo pikirkan adalah, kalau seandainya lo disuruh milih antara dunia acting dan juga dunia musik, mana yang bakal lo pilih? Salah satu. Dan apa alasannya? Anjir. Nah, ini lo pikirin nih. Iya juga anjir. Nggak bisa men. Harus Nggak bisa. Gue bisa. Hidup itu adalah, life is a choice. Hidup adalah iya pilihan. Ayo. iya. Abis milih kan kita boleh milih lagi. Iya boleh sih, tapi Iya maksudnya kan? sekarang pilihan Ya pertama lo dulu. kalau sekarang gue misalnya let's say pilih musik, ya kan gue boleh Uh-uh. pilih pilih film dong. Boleh, Atau berarti kan kalau gue artinya pilih, musik ada di ya urutan berarti gue pertama boleh dong. pilih dua-duanya kan? Berarti, tapi kan Nah, pasti ada urutan. Pasti ada urutan pertama dan ada urutan kedua. Nggak mungkin keduanya aduh. berbarengan. Ayo. Eh, Musik atau acting? Gak bisa. Maksudnya kalau gue nggak mau munafik, gue hidup sekarang dari berakting gitu. Artinya gue pilih pilih Acting acting untuk sih. saat ini. Ya, musik Tapi nggak untuk menutup. ngelengkapin hidup gue gitu. Tapi lo rencana ke depan akan membuat single kah? Atau masih tetap cover-cover lagu aja? Belum sih. Sebenarnya kan cover-cover lagu juga gue udah lama enggak kan, udah setahun Hmm. kali gue enggak cover-cover. Ya baru-baru ini lagi kemarin gue, maksudnya karena beliau lah gitu, karena Ya. almarhum. Jadi memang sampai sekarang ini belum ada kepikiran untuk membuat single atau mungkin untuk Enggak, kemarin justru karena melanjutkan ya cover. karena social distancing ini, karena wabah COVID-19 ini, justru malah gue kan bikin iseng-isengan lah sama Devina tuh. Yang tanam rindu tuai nanti. Oh iya benar, gue lihat di Ya, Instagram lo yang apa videonya chat gitu ya, chat. Iya bener yang sih, chat-chat yang itu. chat Iya. WhatsApp. Oke. Ya itu cukup ngerilis emosi gue, maksudnya kayak gue kapan nih ketemu gitu loh, ngerti gak sih? Iya Gue iya iya bilang iya ya iya. udah bikin aja, artinya maksudnya merilis hasrat gue sebagai eh, penyanyi, sebagai musisi gitu, kayak Mm-mm. bikin deh, terus impactnya ternyata baik buat orang-orang gitu, Ya, mereka juga ngerasain hal yang sama, yang padahal tetanggaan tapi nggak bisa ketemu, ngerti gak sih? iya benar benar benar. Bahkan tetanggaan pun sekali ketemu kita jadi khawatir nih Iya. salaman apa enggak nih atau apa gimana nih gitu Atau kan. cuma, oi, Jarak lah. udah makan belum gitu, jadi kayak orang dulu kan. Iya benar benar. Tapi ini kalau ngomong tadi sempat sempat nyinggung soal Devina juga, nih ada Mira Putria yang nanya katanya Wafda jadi Mana nih? komedian dong. Ini sebenarnya nggak nanya sih ya, lebih ke arah nyuruh katanya gitu. Waduh, biarin lah Gimana dia kalau dengan. lo ditawarkan untuk menjadi seorang komedian Nah berdua sama cewek mungkin lo sendiri? mungkin itu yang ngejawab pertanyaan tadi sih. Gue pengen maksudnya bisa ada eh, peran yang komedi tuh, gue pengen gitu. Lo jadi Cuma sosok yang maksudnya lucu nggak gitu ya. nggak top list lah gitu. Tapi gue pengen, karena susah men, komedi tuh gila.
lu harus punya timing yang tepat, punya dapat sense-nya sih yang susah menurut gue. Apalagi juga mikir harus cepet kan, ibaratnya kalau jadi komedian lu Ya, pikiran tuh tak 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 tak. atau lu mau jadi komedian yang seperti apa? Ya. Ada yang eh, cuma main kata-kata aja misalnya. Gue nggak tahu lah ininya ya. Yang mungkin main kata-kata aja tapi lu tidak berekspresi apa-apa karena memang kata itu sendiri sudah lucu, misalnya yang gitu-gitu. Itu challenging sih. Gue sih kepengen juga gitu kalau ada kesempatan gitu, amin-amin. Tuh ya, mungkin siapa tahu ada produser yang setelah ini nonton, sutradara bisa langsung di calling ya, setelah work from home beres, langsung dapat callingan banyak, siapa tahu ya kan. Saya harus syuting dulu, Pak. Oh iya, lanjutin syutingnya dulu ya. Tertunda, Pak. Iya. Oke, kita kalau misalnya kita balik lagi ke work from home ini kurang lebih udah hampir 1 bulan, atau udah 1 bulan ya? Ya kurang udah lebih sebulan. 1 bulan lah ya. Udah sebulan ya? Udah sebulan. Perubahan apa yang paling lo rasakan selama di rumah aja, selama ada wabah si corona ini? Gue jadi lebih peka sih. Itu yang gue rasain, maksudnya terhadap apapun. Iya, terhadap apapun, kayak misalnya gini, yang gue biasanya jarang mandi, gue sekarang mandi, lebih menghargai badan gue. Ngerti gak? Lebih jaga kebersihan. Lebih jaga kebersihan. Karena gini, di rumah gue kan bokap udah 70 something tuh, udah 70 lebih. Terus ada ponakan gue juga, which is masih 3 tahun, di bawah 3 tahun. Kan rentan ya? Rentan gitu, riskan banget gitu. Kayak kalau gue nggak jaga, kayak gue egois banget, ngerti ya? Nah, lebih peka gitu-gitunya aja sih yang gue rasain. Artinya ketika kayak misalnya gue misalnya keluar gitu ke warung beli rokok atau apa misalnya gitu, ya udah pulang gue cuci tangan yang gitu-gitu loh. Tapi yang biasanya gue kalau lo jalan ke warung aja lo sekarang udah happy banget. Emang iya. Gue keluar rumah bentar gitu. Walaupun cuma bentar gitu ke warung doang. Iya, banget kan? parah. Gue bahkan ke warung gue bisa kayak gue pakai sepatu lah. Nggak tahu temen gue tuh banyak banget loh. Iya, saking kangennya cuy. Sampai gue bisa pakai jam tangan, cuma iya bener. Sampai meeting conference call aja di rumah, jadi pakai jas, pakai kemeja, tetap yang setelannya kantor supaya kayak ini feel-nya tuh tetap ngantor gitu. Iya. Menurut gue yang tadinya lu bosen banget kan pakai baju kantor sebenarnya. Iya. Terus tiba-tiba karena kayak begini, kita pakai baju kantor. Jadi kangen ya. Ya intinya sekarang kita jadi semua kangen. Pasti jadi kangen dengan aktivitas kita yang ya harus kita tunda dulu sekarang ya. Tapi Wafda boleh dong ajak followers lo yang sekarang ini juga lagi nonton untuk berdonasi. Ya, teman-teman semua yang sedang join di live Wafda dan Jody bareng mulai dari kita.idn. Ya. Aduh, gimana ya? Ayo teman-teman ikutan ikutan donasi melalui Bank BTPN 901300380035 atas nama Ulfatania. Iya. Mulai dari kita atau bisa via Gotix, itu linknya ada di situ. Iya. Maksudnya gini, semua tuh berawal dari kita gitu, kayak gimana ya gue mau bilangnya, kalau kita mau buat sesuatu yang besar gitu buat dunia ini, ya kita bisa ngelakuin hal kecil lah gitu, kayak misalnya kita ya di rumah aja, terus kalau yang kemarin ya sedekahnya kita ke panti, ya sekarang bisa melalui sini dulu misalnya gitu. Atau intinya donasi pun sekarang dipermudah dengan donasi di rumah aja ya. Ya, bisa sambil tiduran. Iya benar. Ya, bisa sambil rebahan. Ya tapi gitu, juga karena banyak yang butuh. Karena gue cukup mikirin gini sih, maksudnya gue bisa kayak begini sekarang, ya karena alhamdulillah, maksudnya gue ada tabungan, kan? Iya. Benar. Nah gimana yang lain gitu, maksudnya buat gue kayak misalnya gini, sering-sering cuci tangan gitu. Makanya gue sebenarnya agak sensitif sih ngebahas-bahas gini gitu, kayak sering-sering cuci tangan. Nah gimana buat orang yang masih syukur gue bisa makan, boro-boro beli sabun, ngerti nggak? Apalagi sanitizer ya. Iya, misalnya sanitizer atau apa, terus kayak misalnya pakai masker atau begini segala macam. Masker tuh nggak murah, gila.
Harga Iya, satu benar. masker tuh satu porsi nasi di warteg ya. Sekarang berkali-kali lipat juga harganya kan? Iya, dan sekarang harganya berkali-kali lipat. Maksud gua dengan adanya kayak kita gini gitu berdonasi, harapan gua sih ya, mulai dari kita nih bisa bisa ke arah situ sih. Gua Iya, lebih ke maksudnya memang orang yang memang membutuhkan, betul. dalam arti tepat sasaran deh gitu. Maksud Iya. gua, ngerti kan? Kayak Hmm. misalnya ada driver ojek misalnya gitu. Iya. Kayak kan kita sering kemarin banyak yang oh iya kita pesen aja makanannya ntar makanannya kita kasih buat abangnya. Mm-mm. Kalau 100 Benar. orang yang Iya. 100 orang yang ngasih kayak gitu ngerti gak lo? Mm-mm. Lah Pasti itu akan makanan berdampak mubazir. besar. Iya, kebanyakan itu justru. makanan mubazir justru gitu. Maksud gua kita harus juga ya gue berharap nih sama mulai dari kita bisa tepat ngerti ya. Memang Jadi artinya ngelihat apa yang sedang sebenarnya dibutuhkan gitu ya. apa yang sekarang sedang dibutuhkan, siapa yang membutuhkan itu maksud gua. Ya, Jadi ya. butuh support juga teman-teman untuk berdonasi lah. Ya. Kita kerjasama Oke. bareng gua, bareng Jody, bareng mulai dari kita, bareng Gotix juga. Ya, Gitu aja, Jod. ya. Bener sih ya, apalagi sekarang juga tadi udah sempat gue bilang juga kalau donasi itu sekarang juga dipermudah, bisa lewat aplikasi, bisa pakai uang digital juga, bisa pakai ya apapun lah pokoknya sekarang ini dipermudah. Minimal dengan- kalian doain aja lah. Iya, itu dia. Doain aja. Dan lo yang tadinya lo malas-malesan, yang tadinya lo apa segala macem, sekarang ini waktunya lo untuk menyelamatkan dunia, untuk malas-malesan di rumah, gak masalah. Yang penting tetap di rumah aja ya. Ya, Walaupun lo benar, juga bisa benar. tetap produktif sih sebenarnya di rumah ya, bisa ngelakuin Bisa apapun banget. hal-hal baru Gue dan lain kebetulan sebagainya. sekarang lagi ini nyokap gue jualan duren, kinca duren gitu loh kayak Duren? ketan duren gitu. Oh, ketanduran. Gue Iya. bantuin nyomot lah. Oh, jadi seksi konsumen ya. Lebih karena Yo, habis nih jadinya. wah enak nih udah bisa dijual gitu aja gue. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Wafda untuk waktunya. Sama-sama. Semoga kita semua sehat-sehat Sehat-sehat terus Jod. ya. Amin. Dan donasi juga bisa berjalan lancar. Dan pastinya ya Amin. corona ini cepat selesai. Sehingga kita Amin. bisa kembali beraktivitas seperti semula. Sekali lagi Wafda terima Amin, kasih amin. banyak. Teman-teman yang Siap. udah bergabung. Yang udah nonton juga terima kasih Teman-teman banyak ya. juga Sampai thank ketemu you lagi. so much. Lo juga Oh iya, Jod, sehat-sehat. Salam siap. semua. Hari Jumat, hari Rabu ini kita juga bakalan ada live Instagram lagi, tapi bareng sama Ari Irham. Jadi jangan lupa untuk follow juga ya, mulai dari kita.id. Kawan gua tuh, Terima kasih. Film gue Hah? sama Ari tuh ini tuh Apa tuh pending yang- tuh harusnya yang mana? April Oh, ini tanggal ya. 9 kemarin. Melankolia. Melankolia. Melankolia ya. Oh iya, Iya. benar-benar. Ya wes, Rabu Kalau gitu salam nanti deh kita buat akan Ari. lanjutin obrolannya seputar film itu ntar bareng sama Ari ya. Iya, siap. Oke. Salam Ari. Thank you Wafda. Dah, Jod. Bye-bye. Thank you. Iya. Bye. Thank you.